Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas semua nikmat karunia, hidayah, taufik yang Allah berikan kepada kita, hingga alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan yang baru saja kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Tentunya kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketaatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah sampai Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah nanti kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah buka tentang bahwa yang kita butuhkan adalah rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Insyaallah, karena memang Allah menyatakan di surat 7 surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Sebelumnya besok insyaallah juga diumumkan di Jumat, tapi kami sampaikan juga di sini bahwa insyaallah kita sudah menerima hewan kurban yang ingin berkurban, yang biasa yang sudah populer dan sangat bermanfaat, yaitu kolektif kurban sapi. Dan tahun ini terpaksa dinaikin, ya. Tahun kemarin 3.800.000 per orang. Ternyata setelah survei sana survei sini, tanya sana tanya sini, bahwa memang daging sapi ini sejak Idul Fitri kemarin nggak turun-turun, ya. Turun dari kandang, iya, keluar dari kandang, tapi dagingnya nggak turun-turun. Ya, di pasar masih sekilonya 150.000, dan di tengkulaknya, di penampungnya itu per kilo hidupnya masih 70.000, ya. Kalau tahun kemarin 65, sekarang 70.000. Kenaikannya 5.000 per kilo, Bapak Ibu. Makanya kalau kita tetap di 3.800.000, kita dapat sapinya yang beratnya di bawah 400, sekitar 350-an. Kecil. Khawatir nanti tumbennya Al-Furqan sapinya kecil-kecil gitu, ya. Makanya ya kalau kita pengen seperti tahun kemarin sapinya yang besar-besar, yang berat bobotnya sampai 400 lebih, maka patungan kolektif kurban sapinya menjadi 4 juta per orang. Sudah termasuk infak potong dan segala sesuatunya sudah termasuk di situ.
Bapak yang dirahmati Allah, jadi mungkin besok yang mengumumkan Pak Anwari atau siapa yang mengumumkan bisa diberitahukan tentang ada beberapa masjid yang masih patungannya 3.500.000. Ya tentu sapinya kecil ya. Di Al Iman saya tanya 2. Jadi ada yang 3,5, ada yang 4 juta. Di Al Mustaqim juga 2 pilihannya. Ada beberapa tempat pilihannya 2. Maksudnya mungkin yang 3,5 itu kalau misalnya duitnya ngepas ya, patungannya 3,5 gitu. Tapi insyaallah kalau niat benar-benar berkurban insyaallah 4 juta. Kalau kita di Al Furqan bikin 2 itu ribet ya. Pernah di Al Ikhlas itu modelnya subsidi silang, tapi itu juga timbul iri, timbul kecemburuan sosial. Saya 4 juta, dia 3,5 juta, sapinya sama kan itu. Jadi ya kurang pas lah gitu ya, kurang pas. Jadi kalau memang 3,5 juta ya kumpulkan 7 orang yang 3,5 juta dapat sapi yang segitu gitu. Kalau yang 4 juta kumpulkan 7 orang 4 juta. Nah khawatirnya ya yang 3,5 juta cuma 5 orang nyari 2 kagak dapat gimana caranya tuh? Udah bingung, diberiin sapi tambah kecil lagi kan gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita putuskan ya sudahlah satu aja kan gitu, satu pilihan 4 juta. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi gitu sekedar informasi sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang amalan-amalan yang mendatangkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita udah bahas ya tentang beberapa amalan-amalan yang mendatangkan rahmat Allah tabaraka wa taala itu, mulai dari Al-Qur'an, hadis ya. Jadi kalau di taklim ini dibacakan Al-Qur'an, dibacakan hadis-hadis Nabi, itu kalau kita dengarkan, kita simak dengan baik, maka akan mendatangkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Bahkan sampai dalam di hadis dari Al-A'az Abu Muslim bahwa ia mengatakan, aku bersaksi di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa keduanya menyaksikan Nabi SAW bersabda, la yaqudu qaumun yadhkurullaha azza wa jalla illa hafatsumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk untuk mengingat Allah azza wa jalla ya seperti kita saat ini ya, kata Nabi, illa hafatsumul malaikah, kecuali malaikat akan mengelilingi mereka. Cuma kita nggak bisa ngelihat, jadi malaikat penuh nih di sini, kita nggak bisa ngelihat, tapi kita yakin nih hadis sahih bahwa kata Nabi, kalau kita duduk di majelis seperti ini, hafatsumul malaikah, malaikat ngelilingin kita, Dalam riwayat yang lain, bukan cuma ngelilingin, tapi malaikat juga doain, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Terus malaikat doa sampai majelisnya bubar. Ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, sayangi mereka, rahmati mereka, begitu doa para malaikat. Makanya rugi banget kalau ada ta'lim, ada majelis pulang ya. Di rumah ngapain? Cuma nonton TV. Kalau sekarang nggak nonton TV, main HP ya. TV udah kagak laku sekarang. Main HP, ngelihat TikTok kan, ngelihat ini segala macam, masya Allah. Bahkan kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya, diliputi rahmat oleh Allah tabaraka wa taala. Rahmat Allah turun kepada mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu. Wa nazalat alaihimus sakinah, luar biasa. Allah turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Makanya kalau ada di majelis ilmu, tanya sama diri kita, nyaman gak gitu? Kalau ngerasa duduk di majelis seperti ini gak nyaman, artinya belum turun tuh sakinah kepada kita ya. Kalau nyaman, enak, tenang, rasanya adem gitu ya, itu berarti benar ya, sakinah turun kepada kita. Sakinah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk
beberapa ulama menyatakan bahwa as-sakinah di sini adalah bukan cuma badan, tetapi juga meliputi jasmani dan rohani. Jadi badan kita pun rileks, enak gitu ya. Terus otak kita, jiwa kita juga enak, rileks, tenang gitu loh ya. Itu sakinah. Rasain apa enggak? Kalau kita rasakan alhamdulillah ya. Nah, kenapa? Ya sampai ngantuk kata Pak Anwari ya. Sampai ngantuk bahkan. Saking enaknya, saking tenangnya ya, saking nyamannya ngantuk ya. Sayang AC-nya nih kurang ini nih, karena kata Pak Halim si siapa Tony ya siapa? Anton udah nelpon katanya nih, waktunya AC di di servis. Tapi sebentar lagi mau Idul Adha. Kalau di servis sekarang takutnya ntar Idul Adha kurang dingin gitu. Tapi kali nggak apa-apa ya. Servis saya sekarang insya Allah kalau sebulan aja insya Allah masih dingin. Baik Bapak Ibu dan rahmatillah, bahkan sampai wa dzakarahumullah fi man indah. Allah nyebutin orang yang ada di majelis seperti ini, satu-satu namanya disebutin di hadapan para malaikat yang ada di sisinya Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Artinya Bapak Ibu, nama kita terkenal di langit. Kalau sering berada di majelis, benar nggak Pak Anwari? Iya, orang disebut-sebut terus. Wah Pak Anwari itu. Anwari bin ini disebut gitu. Besok disebut lagi namanya, besok disebut lagi, karena sering berada di majelis ilmu, terkenal jadinya. Ingat kisahnya siapa? Siapa yang pengen ketemu Nabi, yang dia nggak ketemu Nabi, akhirnya nggak ketemu Nabi, terus dia gendong maknya untuk ibadah haji. Iya, Uwais Al-Qarni, sahabat Nabi, ya boleh dikatakan sahabat Nabi itu, karena Nabi juga pengen ketemu, tapi akhirnya nggak ketemu sama Nabi. Dia nggak ketemu sama Nabi itu, ya. Sahabat Nabi yang nggak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Wah gitu, subhanallah. Kalau kita kan kepengen terkenalnya di bumi. Kita pengen terkenal di bumi, populer di bumi, viral kan gitu kan. Tetapi ini sahabat Nabi di bumi nggak dikenal, bahkan sampai meninggal aja. Oh yang mana gitu? Siapa nggak kenal? Tapi yang yang datang nyelawat, istilahnya yang menyelawat, yang takziah, bahkan yang ngurusin makam penyelenggaraan jenazahnya, mulai dari memandikan, berkafankan, itu luar biasa banyaknya. Orang-orang sekeliling tetangganya pada bingung tuh orang dari mana datang. Dan dikabarkan bahwa itu adalah para malaikatnya Allah tabaraka, turun dari langit, subhanallah. Allahu akbar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan malas untuk berada di majelis ilmu. Usahakan kalau memang nggak penting-penting banget, jangan meninggalkan majelis ilmu. Karena masya Allah, nama kita disebut-sebut sama Allah di samping para malaikat-malaikatnya Allah tabaraka wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, kita akan masuk ke ini dibagi dua di buku ini. Jadi di buku ini dibagi dua, amalan-amalan yang mendatangkan rahmatillah berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kita akan bahas yang pertama yaitu rahmat Allah berdasarkan Al-Quran, ya, berdasarkan dari Al-Quran. Jadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah al-marhumun di dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama orang yang mendapatkan rahmat Allah berdasarkan firman Allah, kalam Allah, yaitu ada di Quran surat 4 surat An-Nisa ayat 175. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ila siratam mustaqim. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yaitu surga, dan limpahan karunia-Nya, dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepada Allah tabaraka wa taala. Iman.
Jadi dengan beriman kepada Allah, ya, dengan beriman kepada Allah itu kita sudah mendapatkan rahmat Allah. Dan iman ini adalah rahmat yang luar biasa, yang sangat besar. Jadi kasih sayang Allah diberikan kepada orang yang beriman. Ini saya di ayat 30 surat Al-Jathiyah, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka Rabb mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Diartikan di sini dengan surga. Dzalika huwal fauzul mubin, itulah keberuntungan yang nyata. Dzalika fauzul mubin, keberuntungan yang benar-benar luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya jaga iman kita. Bahkan sampai di akhir zaman ini Bapak Ibu, mungkin kita akan kehilangan properti, kehilangan tanah, kehilangan harta, kehilangan apa nanti misalnya gitu ya. Kehilangan apapun di dunia itu kecil Bapak Ibu. Yang dikhawatirkan di akhir zaman ini adalah kehilangan iman. Makanya benar-benar dijaga iman kita ini. Jaga sekuat tenaga kita, semampu kita, bahkan kita minta sama Allah agar Allah istiqomahkan iman kita ini sampai Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Terus begitu Bapak Ibu, minta sama Allah. Karena kalau sampai iman kita lepas, kita nggak punya iman lagi, aduh udah selesai deh, udah kiamat udah ya, udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, subhanallah, udah nggak ada harapan lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya di Quran surat Al-Hadid ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi wa yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman kepada Rasulnya, bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman menjadi patokan kalau pengen mendapat rahmat Allah. Ingat ya, masuk surga kemarin malam Jumat kemarin kita udah bahas, masuk surga itu kalau bukan karena rahmat Allah nggak bisa. Bahkan sampai Nabi mengatakan aku sendiri ya, masuk surga karena rahmat Allah. Padahal Nabi ibadahnya kayak apa? Ya. Tapi Nabi ngakuin kalau Nabi masuk surga karena rahmat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya jaga iman kita, jangan sampai lepas dengan upaya yang berbagai macam cara, termasuk kita jaga iman keluarga kita, anak istri kita. Yang serem ini kan anak-anak kita ini sekarang nih, ya Allah ya, jangan lepas deh, doain mereka tuh anak-anak kita agar mereka, karena jangan-jangan nanti kita udah nggak ada, mereka lepas ya, keimanannya ini ngeri banget ya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, setelah iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa mendatangkan rahmat Allah, yang kedua, surat 3 ayat surat Al-Imran ayat 132, wa ati'ullah wa rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Allah dan kepada Rasul, la'allakum turhamun, pasti kamu diberi rahmat. Taat. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktumuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan seterusnya.
Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiiur rasul la'alakum turhamun. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mengatakan semoga Allah merahmati kaum wanita muhajirat pertama tatkala Allah menurunkan ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedua mereka. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu mendatangkan rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pengen kita mendapatkan rahmat Allah, dimasukkan ke surga karena rahmat Allah tabaraka wa taala, apapun yang Allah perintahkan, yang Allah larang, taat udah. Apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, larang, taat. Maka kalau kita taat, rahmat Allah turun kepada kita. Saya ada dapat jadi gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kalau misalnya dalam satu keluarga salah satu ciri bahwa keluarga itu mendapatkan rahmat Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu keluarga itu mendapatkan rahmat Allah, disayangin sama Allah, Allah sayang sama keluarga itu dirahmati, diliputi oleh rahmat Allah tabaraka wa taala. Salah satu ciri-cirinya adalah enggak ada teriakan-teriakan di dalam rumah tangga. Termasuk di antara istri sama suami sama istri, kalau berantem teriak-teriak, apalagi sampai banting-banting, lempar banci, lempar penggorengan, lempar apa segala macam. Itu udah tanda-tanda keluarga itu nggak ada rahmat Allah di dalamnya. Ingat nggak Pak? Nih Pak Bonan yang udah pada sepuh-sepuh, orang tua kita dulu, ya kalau mereka lagi berantem, ketahuannya dari mana? Ya, paling kalau kita tanya sama mak kita bilang, tanya lu bapak lu situ gitu ya. Emak ditanya, malah ngelempar ke bapak, tanya sama bapak lu. Begitu Pak Nuri. Ya. Enggak ditunjukin bahwa bapak emak kita lagi berantem. Anaknya enggak tahu tuh kalau bapak emaknya lagi berantem. Segitunya Bapak Ibu. Ya. Kalau sekarang dipamerin ke anak-anaknya, ya, teriak-teriakan segala macam. Nah kalau gimana Pak Bonan? Binatang keluar. Kalau udah begitu, rahmat Allah berarti belum turun di rumah itu. Rahmat Allah belum turun di rumah itu. Jadi kalau di rumah itu masih ada pertengkaran yang keluar dengan gitu ya, teriak-teriakan segala macam. Salah satu cirinya adalah berarti rumah itu belum turun rahmat Allah ke dalam rumah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya ya bisa dilihat ya kesehariannya gimana keluarga itu ya. Kalau kesehariannya taat kepada Allah dan Rasulnya, rasa-rasanya nggak mungkin ya kalau nggak turun rahmat kepada keluarga itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ayo iman kita ini kita jaga sebaik-baiknya. Lalu dengan keimanan kita ini kita berusaha untuk mentaati Allah dan Rasulnya ya. Mintalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus minta kepada Allah tabaraka wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus minta sama Allah ya. Karena Nabi sendiri, kata Aisyah radhiyallahu anha, minta untuk supaya selalu taat kepada Allah tabaraka. Nabi sendiri minta sama Allah, apalagi kita yang imannya boleh dikatakan ya masih cetek gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi setelah iman yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya, itu akan mendatangkan rahmat Allah. Yang ketiga, nah ini Bapak Ibu, di Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu
mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'alakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat, la'alakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an, ya, di Quran surat 7, ya, surat 7 ayat berapa? 204, ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, fastami, dengerin, wa ansit, diem, la'alakum turhamun, pasti Allah turunkan rahmat. Ya, kemarin saya udah tanya ke Pak Halim, ya, kalau lagi di acara-acara apa namanya itu, nikahan itu kan baca Quran tuh. Kebiasaan orang kita itu kalau lagi baca Quran itu di acara apa aja deh, di acara maulid dan ke acara apa tuh ngobrol, ya, ngobrol. Makanya perlu nih MC nih kalau lagi apa pas mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan yang akan dibacakan oleh Ustadz Anu. Mohon Bapak Ibu, ayo kutip aja ayat ini, surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Ayo kita raih rahmat Allah, kita dapatkan rahmat Allah kalau kita mendengarkan, diem pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan gitu, ya. Jadi nggak ada yang main HP lagi, nggak ada yang ngobrol pada saat dibacakan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa kenapa sampai Allah mengatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Fattabi'uhu, maka ikutin apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Fattabi'uhu la'allakum wattaquhu, dan bertakwalah kalian dengan Al-Quran itu, la'allakum turhamun, maka rahmat Allah akan turun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis dinyatakan bahwa Nabi memberitahukan kepada kita, setiap Al-Quran yang kita baca, ya, satu hurufnya itu mengandung pahala, mengandung apa namanya, kebaikan, ya. Jadi idza quri'al Qur'an, apa namanya, hadisnya itu, jadi Nabi mengatakan bahwa Al-Quran setiap hurufnya mengandung kebaikan, mengandung pahala, ya. Bahkan bi asyri amsalihah, dilipat gandakan menjadi 10. Jadi setiap huruf yang kita baca, itu mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Bisa diartikan juga 10 rahmat Allah tabaraka wa taala turun kepada orang-orang yang mendengar apalagi membaca Al-Quran. Wala aqulu alif lam min harfun, bahkan sampai Nabi mengatakan tidak, dan aku tidak mengatakan alif lam min itu harfun, satu huruf. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi baca alif lam mim, udah baca 3 huruf kali 10 udah 30 kebaikan. Imam Syafi'i di di dalam Majmu' al-Ulum al-Matli'un Nuzum, beliau menyatakan bahwa berdasarkan hitungan Imam Syafi'i, Al-Quran itu ada 1.027.000 huruf. Ada 1.027.000 huruf. Maksudnya kalau huruf hijaiyah kan cuma ada 28, ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu udah dapat 190 kebaikan dari Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Makanya apa? Jangan menganggap remeh. Ingat bahwa rahmat Allah ini harus kita dapatkan dengan cara sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Allah beritahukan kepada kita baik dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai yang paling kecil sekalipun, seperti saya pernah sampaikan tentang siapa namanya, Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab yang beli kucing dari anak kecil ya. Umar bin Khattab beli kucing dari anak kecil. Jadi Umar bin Khattab ngelihat anak kucing lagi dijadiin mainan sama anak-anak kecil itu ya. Kalau kita perhatiin sekarang kan ada tuh anak kecil tuh demen sama kucing. Demennya itu bukan demen gimana gitu loh. Jadi buat mainan, duyung segala macam. Umar bin Khattab ngeliat baru bahaya nih. Ini bisa mati nih anak kucing ya. Dibeli tuh anak kucing dari anak itu ya. Nah, dengan Umar bin Khattab membeli anak kucing dari anak itu, harapan Umar bin Khattab agar kucing itu enggak sampai mati, itu mendatangkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk saya ceritain tentang Imam Al-Ghazali yang bermimpi ya, yang bermimpi beliau mengarang beribu-ribu kitab ya. Ternyata rahmat Allah turun melalui keikhlasan, kerelaan Imam Al-Ghazali terhadap tinta yang disedot oleh lalat. Jadi ada lalat nempel di tintanya Imam Al-Ghazali, lalat nempel di situ ya. Pada saat nempel, Imam Ghazali kagak ngusir, kagak ditiup, nggak apa gitu, didiemin aja sampai lalat itu nyedot tinta yang ada di ujung penanya Imam Al-Ghazali. Maka dikabarkan dalam mimpi itu bahwa Allah mengabarkan Allah merahmati Imam Al-Ghazali karena tidak mengusir lalat itu pada saat menghisap tinta yang ada di ujung penanya. Subhanallah. Sepele kelihatan. Padahal beliau ngarang kitab banyak luar biasa. Berapa beliau baca Quran, hafal Quran ya. Tapi ternyata rahmat Allah datangnya di situ. Jadi makanya jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bahkan bisa jadi rahmat Allah itu ada di pengamen ya, ngejereng udah lagunya nggak jelas kemana-mana gitu, ramanya nggak jelas ya, kita denger juga udah kagak enak gitu ya. Biasanya kan terganggu tuh, kita malah terganggu, jadi malas pengen ngasih gitu. Tapi kalau kita nggak terganggu ya kita malah kepengen ngebantunya gitu, dengan penuh keikhlasan kita bantu dia, mungkin cuma 2.000 atau berapa gitu ya, bisa jadi ya, hanya dengan kita memberikan sesuatu kepada pengamen itu yang sepertinya dalam tanda kutip mengganggu itu ya, jangan-jangan rahmat Allah ada di situ, kita nggak tahu ya. Saya udah masuk ya. Saya gini, nih bukan apa ya namanya, bukannya riak ya, mudah-mudahan bukan riak, insya Allah bukan riak, bukannya apa, tapi gini Bapak Ibu, ini cuma ini aja, mudah-mudahan benar gitu ya. Jadi ngalamin sendiri, lagi enak-enak tidur, tiba-tiba ada orang ketok-ketok, ngetok kenceng lagi kan gitu. Saya pikir orang penting. Pas saya buka, maaf Pak Ustadz, saya belum makan Pak Ustadz. Kira-kira gimana Pak? Pak, lagi enak-enak tidur. Benar-benar lagi enak-enak tidur, keganggu banget, benar-benar terganggu banget ya. Saya pikir pentingnya kan gitu ya. Pas dibuka gitu, Assalamualaikum, waalaikumsalam kan gitu. Ada apa? Maaf Pak Ustadz, saya belum makan. Allahu Akbar. Artinya dia pengen minta. Kira-kira gimana Pak? Kesel nggak kita Pak? Yang ngomong juga kesel Bapak, kesel. Jangan bilang nggak kesel, saya pun kesel, benar-benar kesel. Allahu Akbar, kesel banget Bapak Ibu, kesel.
Astagfirullahaladzim, gue udah lagi capek-capeknya ngantuk kan gitu kan, tidur baru istirahat, belum lama baru beristirahat gitu, belum ada juga 1 jam. Nah itu tiba-tiba ada gangguan seperti itu. Akhirnya saya ke dalam, ya sebentar kan gitu, saya ke dalam. Pada saat ke dalam itu, subhanallah, Allah negur gitu ya, negur lah, kurang lebih lo kenapa marah Dad, kan lo kenapa kesel kan gitu kan, lo sering ngomong jangan pernah suudzon terhadap orang yang meminta kepadamu. Bisa jadi itu adalah pilihan Allah. Jadi Allah itu memilih kamu ya untuk orang itu minta kepada kamu. Karena begini Bapak Ibu, ada nih, perhatiin deh, suka pengamen itu, Bapak Ibu suka pengamen ya. Dia tahu ada orang tapi dia lewatin, malah ke orang yang lain gitu loh ya. Itu kan siapa yang gerakin pengamen itu untuk menuju ke itu kalau bukan Allah tabaraka wa taala ya. Jadi makanya Bapak Ibu, jika ada orang minta sama kita, bisa jadi kita yang ditunjuk sama Allah untuk ngasih dia gitu loh. Nah itu ada teguran kayak gitu, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, oh langsung tuh ya, alhamdulillah. Terus apa namanya, saya ambil uang ya, lalu saya berikan ke dia. Dan subhanallah, waktu itu saya ada sesuatu kebutuhan ya, dan memang benar-benar butuh waktu itu. Wallahu a'lam, mungkin karena itu Allah rahmatin saya sehingga saya bisa menyelesaikan kebutuhan saya gitu. Saya nggak usah ceritain deh gitu ya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rahmat Allah itu datangnya kita nggak tahu ya. Dan pokoknya gini judulnya, sekecil apapun perbuatan baik kita, jangan pernah remehkan. Bisa jadi rahmat Allah ada di situ ya. Ya tentunya iman, taat kepada Allah dan Rasulnya ini jangan dilepas gitu. Maksudnya gitu, karena iman dan mentaati Allah dan Rasulnya ini kuncinya di sini, dasarnya di sini ya, dasarnya di sini. Ada pertanyaan begini, nggak apa-apa lewat dikit ya. Ada pertanyaan begini, Ustaz, kalau orang kafir gimana? Orang yang nggak punya iman, yang nggak taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia melakukan kebaikan, apakah Allah juga memberikan rahmatnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Asmaul Husna, di dalam bacaan basmalah itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu bedanya ada Bapak Ibu. Kalimat kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ada bedanya. Kalau Ar-Rahman makanya dalam bahasa Indonesia pengasih dan penyayang. Kalau Ar-Rahman ini untuk seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Binatang, tumbuhan, manusia, jin ya, seluruh makhluk ya. Allah merahmati ya. Allah merahmati seluruh makhluk dengan ar-rahmannya Allah, termasuk orang-orang yang maksiat kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah juga Allah turunkan rahmat kepada mereka. Ar-Rahman, dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Tapi untuk Ar-Rahim, Ar-Rahim ini dikhususkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan taat kepada Allah dan Rasulnya gitu loh ya. Makanya ada orang yang banyak maksiat, kafir kepada Allah, tapi kayaknya iya ya, hidupnya berkecukup wah pokoknya itulah mewah dan segala macam. Itulah Ar-Rahmannya Allah tabaraka. Tapi Ar-Rahimnya Allah belum tentu ya. Nggak bisa. Ar-Rahimnya Allah itu hanya untuk orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan Ar-Rahimnya Allah inilah Allah rahmatin, lalu masukin kita ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Gitu Bapak Ibu ya. Makanya pertahankan iman kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, lalu lakukan perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan, jangan pernah diremehkan ya, jangan pernah diremehkan. Bisa jadi termasuk jalan ketemu paku, ketemu apa gitu, terus kita ambil, kita singkirkan, bisa jadi itu mendatangkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, sampai sini dulu, berarti sampai 3 ya, mengikuti Al-Quran dan
mengamalkannya. Insyaallah nanti kita bahas selanjutnya amalan-amalan yang mendatangkan rahmat Allah berdasarkan kalam Allah Al-Qur'anul Karim. Sampai di sini kita cukupkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.